Ini di charger oleh satu modul ya teman-teman. Ini untuk kabel arus pengisian ke PLTS mini ini ya teman-teman, sekaligus ke sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Jaya Motor ya. Pada kesempatan kali ini ya teman-teman, saya ingin memindah ya untuk PLTS mini ya. Saya akan menaruhnya di atas, dikarenakan ya teman-teman, untuk kabel yang jenis ini ya teman-teman, sangat memperlambat sekali ya arus pengisian ke aki PLTS mini ini ya, karena panel ya terlalu kecil, hanya 10 WP ya, jadi arusnya kurang stabil ya untuk melewati kabel ini ya teman-teman. Jadi saya akan taruh di atas, nanti untuk output ya kita akan pakai kabel ini ya teman-teman, dan diaplikasikan nanti dengan step down ya, supaya lebih stabil untuk arusnya ya. Bukan step down, step diaplikasikan nanti dengan memakai step up ya, supaya lebih stabil nanti untuk arusnya ya. Oke, nanti kita akan lihat di atas dimana kita akan menaruh untuk PLTS mini ini. Tonton terus videonya ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya teman-teman. Jadi saya sudah memasang ya untuk sistem PLTS mini ya, sudah dipindah ke atas. Jadi untuk jalurnya tadi saya sudah rubah ya teman-teman, tidak memakai modul yang saya pakai di bawah ya, tapi saya memakai satu modul yang di atas ya. Jadi ini untuk perkabelan sudah diganti. Untuk kabel panel yang ke 10 WP ada sisa kabel ya kemarin untuk panel yang besar, makanya saya pakai untuk di panel yang kecil, dan juga untuk di panel yang 20 WP seperti apa kita lihat langsung saja ya. Oke, seperti ini ya teman-teman, saya sudah memasang untuk kabelnya ya. Ini untuk jalurnya ya, dan ini untuk plusnya ya. Jadi untuk main kita para rel teman-teman, untuk jalur minnya ya. Jadi ini hanya jalur plus ya teman-teman. Ini jalur plus dari panel ya, yang di switch nanti untuk dalam mode ini, untuk mode mengisi, dan ini untuk mode paralel ya ke panel yang besar ini ya teman-teman. Jadi seperti ini untuk sambungannya ya teman-teman. Jadi ini dari modul paralel otomatis masuk ke jalur kabel panel yang besar ya. Oke teman-teman, ini aki yang tadi teman-teman untuk PLTS di bawah. Jadi sekarang ini untuk sistem PLTS mini saya ya, dan ini untuk saya tukar untuk akinya ya. Jadi ini untuk modul ini ya teman-teman. Jadi ini sistemnya ini hanya arus pengisian ya yang di paralel ya, bukan aki ya, hanya arus ya. Jadi ini arus, ini aki yang untuk PLTS mini ya. Ini di charger oleh satu modul ya teman-teman, dan ketika aki ya yang atau PLTS mini ini sudah full, akan disalurkan ke modul atau
aki modul untuk solar tracking ya. Jadi ini untuk jalur nanti untuk ke bawah ya teman-teman. Saya sudah memasangnya di sini ya teman-teman, di aki yang pertama ini ya teman-teman. Jadi ini untuk jalurnya ya. Lalu masuk ke sini teman-teman. Dan turun ke bawah, nanti kita lihat untuk jalur yang di bawah ya. Jadi ini sudah bisa bekerja ya teman-teman. Kita lihat tegangan aki di 12,4 ya. Jadi ini modul yang sudah dimodifikasi ya teman-teman. Sebenarnya ini modul HCW M633 yang sudah dimodifikasi dengan menambahkan relay lagi dan mencabut untuk trafonya di sini ya teman-teman, dan dibuatkan jalur di belakang ya. Jadi untuk relay double karena di sini tidak ada yang jual untuk relay 12 pin ya. Jadi terpaksa saya memasang satu relay lagi ya, dan paralel untuk jalurnya ya, mulai dari COM kita paralel, dan juga NC and oven juga kita sudah paralel ya teman-teman. Jadi ini sudah bisa otomatis, ketika ini tidak mengisi maka akan memparalel ya untuk ke jalur yang panel yang besar ini ya teman-teman. Jadi ini kondisi sudah full ya, maka arus akan dipindahkan ke kabel untuk paralel ya. Ini untuk kabel arus pengisian ke PLTS mini ini ya teman-teman, sekaligus ke sini ya. Jadi hanya arus yang kita paralel dari sini ya, bukan aki ya. Oke, kita akan lanjut di bawah nanti untuk melihat jalur kabel yang ini ya teman-teman. Oke, saya lupa jelaskan tadi ya teman-teman. Jadi untuk modul ini ya, jadi ini sistemnya dia los ya ke panel surya ya. Jadi dia untuk tegangan arus dari panel dia langsung ke baterai atau aki ya teman-teman. Tapi ketika malam hari ya teman-teman, ini sudah mati kan. Jadi ini untuk bohlam ini kan mati ketika malam hari, jadi tidak akan terhubung ke jalur baterai ya, tetapi akan terhubung arus dari panel akan terhubung ke jalur paralel otomatis sesama panel ya, akan terhubung ketika malam hari. Tapi ketika siang hari akan terhubung ke aki secara otomatis seperti ini ya teman-teman. Karena ini adalah sensor dari seluruh kendali dari modul ini teman-teman. Jadi untuk yang di sini untuk tampilan ya dari sini akan mati ketika saya menutup ini. Oke, kita coba tutup ya teman-teman. Bisa dilihat ya teman-teman, sudah mati. Jadi seluruh modul yang ada di sini akan mati ya teman-teman. Jadi tidak ada istilahnya aki ya, atau arus aki akan terhubung ke panel surya ya, karena ketika mati ini akan berpindah ke mode paralel ya, bukan mode pengisi ya teman-teman. Jadi ingat ya teman-teman, ini adalah mode paralel ya, akan berpindah ke kabel yang ini ya teman-teman. Untuk paling bawah ini untuk pengisian ya. Jadi tidak akan balik untuk arus dari aki atau baterai ke panel surya ya.
tetapi yang akan terhubung teman-teman ketika mati akan terhubung sesama panel surya ya teman-teman, bukan dari aki ke panel ya, tapi ketika kita buka ini ya teman-teman, jika terkena sinar maka seluruh akan aktif untuk sistem modul ini ya teman-teman. Jadi sangat aman ya teman-teman, walaupun tidak memakai diode ya di bagian ini ya teman-teman, karena sudah ada sensor ya, ketika malam hari akan otomatis mati ya, atau terputus hubungan dari arus pengisian dari aki ya ke panel surya ya. Kita tes lagi ya teman-teman, kita tutup untuk ini ya teman-teman, bisa dilihat mati ya, kita buka akan hidup ya. Dan di sini juga begitu ya teman-teman. Coba saya buka ya teman-teman. Tuh. Ketika kita buka akan aktif untuk seluruhnya ya. Oke, kita turun ke bawah teman-teman. Saya belum perbaiki ya untuk ini teman-teman, untuk peralatan ya, nanti saya perbaiki dulu ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya teman-teman. Sekarang saya sudah sampai di bawah ya teman-teman. Sekarang kita ukur untuk arus atau tegangan baterai ya dari sini ya teman-teman. Nanti kita pakai MCB ini ya teman-teman untuk. Jadi untuk modul ini saya tidak pakai, jadi ya saya akan mempergunakannya nanti untuk membuat LVD untuk jalur inverter ya dari modul ini ya teman-teman. Jadi setelah diringkas ya untuk PLTS mini sekaligus untuk modul aki solar tracking ya, jadi menyisakan 2 modul ya teman-teman. Jadi saya akan memodifikasinya nanti untuk buat apa, untuk PLTS ya, supaya bermanfaat untuk PLTS ya. Oke, kita akan ukur untuk arus ya, arus lagi, tegangan ya dari aki yang ada di atas tadi ya. Oke, 12,5 ya. Jadi ini tegangan dari aki yang dari atas tadi ya, dari PLTS mini yang saya taruh di atas supaya tidak terlalu banyak hilang arus ya yang dimakan oleh kabel ini ya teman-teman. Jadi ini masih jalurnya ya teman-teman. Jadi nanti saya akan hubungkan ke ya jalur ini ya teman-teman, dan lain-lainnya ya. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini ya, semoga bermanfaat ya teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PLTS pemula.